Hati-hati sama orang yang dermawan, biar kata kagak rajin ibadah, apatah lagi kalau dia rajin ibadah. Hati-hati sama orang yang dermawan, walaupun orang bodoh, apatah lagi dia orang alim. Sebab Nabi udah bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, ittaqi da'watas sakhi. Awas doa yang dipanjatkan oleh si dermawan. Sebab orang dermawan manakala dia tergelincir, Allah buru-buru pegangin. Dia berbuat salah, Allah maafin. Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ya Aliyu wahai Ali, ittaqi da'watas sakhi. Betul ya? Ittaqi da'watas sakhi fa innahu mata'asura akhadallahu biyadih. Wahai Ali, takutlah olehmu akan doanya orang yang dermawan. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang dermawan, mata'asura, kapan-kapan tergelincir ia, akhadallahu biyadih, niscaya memegang oleh Allah, biyadihi, dengan tangannya. Kapan-kapan tergelincir ia, maka memegang oleh Allah dengan tangannya orang yang dermawan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Jami Darul Ma'wa yang mulia, malam hari ini kita melanjutkan kajian Wasiatul Mustafa, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya. Malam hari ini berbicara tentang ketinggian doa sosialita, orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, orang dermawan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang kedudukan orang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sementara orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Malam hari ini kita berbicara tentang doanya orang yang dermawan, yang harus diwaspadai oleh kita.
Saudara sekalian, apa sih dermawan itu? Sehingga penting kita memiliki sifat dermawan. Dermawan itu adalah badlul mali mimma a'taqallahu ta'ala fil umuril mahmudati duna muqabilin wala iwadin wa duna israfin wala tafrid. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang dermawan, bahwa definisi dermawan adalah memberikan harta dari apa yang Allah berikan kepada Anda tanpa ada imbalan, tanpa ada pengganti, tentu dengan tidak boros, melampaui batas begitu. Tidak. Itu dermawan. Jadi dermawan itu sikap hati yang pengennya berbagi. Ndak ada imbalan nggak apa-apa, yang penting berbagi aja. Itu dermawan. Dermawan ini saudara bukan sifat orang kaya, bukan. Bukan sifat tukang ibadah, bukan juga. Bisa saja orang yang memiliki harta banyak tapi pelitnya 17 setan. Bisa saja ada begitu dalam kehidupan masyarakat. Kayaknya mah luar biasa, tapi pelitnya juga luar biasa. Kan bisa saja ada begitu dalam masyarakat. Dermawan bukan sifat tukang ibadah. Bisa jadi ada orang tahajudnya subhanallah, saban malam getol, sholat berjamaah jangan tanya, tengah jam belum waktu udah ke masjid. Puasa jangan tanya, Senin Kamis ndak pernah tinggal, tapi pelitnya 17 setan. Bisa saja ada. Dan bisa saja ada orang yang ibadah kurang mau, kurang sholat pas-pasan, pas bandrol 17 rakaat. Itu juga bukan di awal. Bukan di awal, tapi dia demen berbagi. Demen dia berbagi. Begitu. Bisa aja orangnya miskin, tidak berpunya, artinya pas-pasan kata kita orang, tapi demen dia ada kotak amal Jumat, pengennya ngisi, nggak pura-pura merem. Emang ada di Darul Ma'wah kalau pura-pura merem? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Jadi dermawan ini enggak ada hubungannya dengan rajin sholat, enggak ada hubungannya dengan duit banyak, tapi hubungannya mengertinya hati tentang kurnia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, bahwa dia menjadi khalifatullah fil ardi, sehingga dia pengen berbagi apa yang dia bisa untuk dibagi. Kedermawanan saudara itu pertanda kamalul iman. Imannya sempurna.
Karena ndak bakalan orang yang imannya kepada Allah tidak sempurna untuk dermawan, ndak ketemu. Kedermawanan itu karena berangkat dari husnudzon kepada Allah. Dia berbaik sangka, positive thinking sama Tuhan. Masa iya nanam biji rambutan nggak tumbuh rambutan? Begitu. Nggak berbuah dengan banyak buah. Masa ia menanam biji kebaikan berderma, nggak dimunculkan pohon dermawan yang buahnya banyak manfaatnya? Dia husnudzan. Dan orang dermawan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dicintai. Allah demen sama orang dermawan. Allah cinta. Oleh karena orang dermawan ini dicintai oleh Allah, didemenin oleh Allah, maka kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, ya Ali, ittaqi da'watas sakhi, fa innahu mata asura akhadallahu ta'ala biyadih. Ali, kata Rasulullah, Ali, awas, ngati-ngati ama doa yang dipanjatkan oleh orang dermawan. Awas, hati-hati, ngeri. Orang dermawan itu bila terperosok berbuat kesalahan sama Allah, bila dia terpeleset, Allah buru-buru pegang tangannya sehingga dia nggak terjatuh. Saking demennya Allah sama orang dermawan. Ada orang dermawan kita musuhin habis kita. Apalagi orang dermawan nyumpahin mampus kita. Sebab doa orang dermawan itu mustajab. Orang dermawan itu doanya mustajab. Dalam satu hadis yang lain, di dalam kitab Hilyatul Auliya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senada dengan ini, kata Nabi, tajafu an dzunubis sakhi, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala akhidun biyadihi kullama asara aqalah. Jauhi dan hindari oleh kalian kesalahan yang dilakukan oleh orang yang rajin berderma. Awas, jangan berkomentar. Mulut kita ngeri kesalahan yang dilakukan oleh orang yang rajin berderma. Awas. Emang apa? Sebab Allah pegang tangannya. Bila tergelincir dia, buru-buru Allah tolongin. Bila berbuat salah, Allah maafin cepet. Kalau orang dermawan. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan al-jannatu darul askhya. Surga itu tempat buat orang-orang yang dermawan. Biar kata ibadahnya pas-pasan, kelak masuk surga yang rajin berderma. Berbeda dengan tukang ibadah yang pelitnya 17 setan. Kagak bakalan masuk surga, nggak bisa. Orang Nabi bilang begini, wallah la jahilun sakhiyun afdalu indallah minal abidil alimil bakhili. Demi Allah, kata Nabi, sungguh orang bodoh, ndak ngerti sama agama, ibadah juga kurang, tapi dermawan, demen berbagi. Kata Nabi, demi Allah, tuh orang lebih mulia di mata Allah dibanding orang yang alim, dibanding orang yang tukang ibadah tapi pelitnya, naudzubillah, pelit.
Maka dermawan bukan karena pinter, dermawan bukan karena kiai, bukan kiai, tapi sifat hati yang mengerti tentang Tuhan. Begitu. Bisa aja ada ustadz pelit, bisa aja ada orang kaya pelit, bisa. Karena dermawan ini sifat hati. Nggak bisa. Ini perjalanan spiritual yang kita harus pahami betul. Berbicara tentang berderma. Saudara, berderma itu akhlakul anbiya. Dermawan ini akhlak para nabi-nabinya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan awwaluman sakha Ibrahim. Mula-mula orang yang demen berderma Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gelarnya Abu Difan, bapaknya para tamu. Karena Nabi Ibrahim itu demennya berderma. Nabi Ibrahim alaihissalam demen banget. Maka lihat anak cucu Ibrahim jadi orang sukses semuanya. Dari keturunan Ishak sampai Nabi Isa, anak cucu Ibrahim. Dari keturunan Ismail, ujungnya Rasulullah. Itu anak cucu Ibrahim, gara-gara berderma. Enggak pernah makan sendiri. Kadang jalan kaki sampai 3, 4 sampai 5 kilo nyari temen buat nemenin makan. Itu Nabi Ibrahim, sampai begitunya. Enggak mau, enggak kayak kita. Kalau makan aja sendiri, habis itu diupload di grup WA masjidnya. Ya Allah, telaga sampiran. Bagi juga kagak sama temennya, bikin ngiler aja. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh, ini nggak bener ini. Begitu. Dermawan. Ini akhlak mulia, saudara. Bahkan akhlak kekasih Allah. Kata Nabi dalam hadis yang lain, wa ma jubilal waliyu illa bisakha. Tidak ada walinya Allah yang pelit, kagak ada. Kalau saudara pengen jadi wali Allah, didemenin Allah, dermawan. Enggak ada, kata Nabi. Nabi yang bilang maju bilal waliyu illa bisakha. Tidak diberikan karakter seorang wali min auliyaillah, melainkan karakternya demen berderma. Nabi Ibrahim demen berderma. Lihat para nabi-nabi, apalagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kana ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawannya orang. Bukan orang miskin Nabi. Cara ngomong tentang Rasulullah, Nabi itu orang yang sederhana. Beda antara miskin dan sederhana. Sederhana itu gaya hidup, sikap hidup yang dipilih. Itu sederhana. Miskin adalah garis hidup. Apaan? Iya, udah nasib. Apa? Nasib dah. Miskin. Begitu. Tapi dermawan itu sikap. Bukan berarti Nabi nggak punya. Nih saya kasih contoh Rasulullah dermawannya. Saya nggak paham. Mungkin di Kreo juga banyak yang nyontoh Nabi. Tapi saya nggak tahu. Satu hari Nabi didatengin oleh orang yang baru masuk Islam, kepala suhu dalam satu kabilah. Dia masuk Islam, datang ke Rasulullah kayak pendeta begitu. Pas masuk Islam pendeta, lah kan gak dapat suplai dari gereja. Dia datang sama Nabi. Dia bilang, Nabi, ini saya ini petinggi di masyarakat saya masuk Islam. Akhirnya begini. Berilah saya, a'tini ya Rasulullah, bantulah saya. Dikasih berapa sama Nabi? 100.000 ekor kambing.
100.000. Dikit apa banyak tuh? Ini kan mau Idul Adha nih. Wis lah kita pakai jual murah big sale. Seekor 1 juta. Gitu aja. Seekor 1 juta. 1 juta kali 100.000. Berapa tuh? Wis lah handphonenya digitnya habis. Berapa? 100 miliar. Tuh Nabi bagi. Ampe dia nih ngegiring kambing. Jadi OKB, orang kaya baru. Dia bilang ke kampungnya, "Ai qaumi aslimu fa inna Muhammadan qad a'tani atau aman la yakhshal iqtar." Sallu alal habib. Kata dia nih, "Wahai masyarakatku, ayo dong pada masuk Islam. Lihat nih gue, lihat gue. Gue diberi sama Nabi Muhammad. Gile dia beri. Kayak orang kagak takut sama miskin. Emang diberi apa? No, lihat." Kaget orang kampung. 100.000 ekor. Hah? Stadion penuh katanya. Begitu. Bandar kambing aja nih di Kreo belum tentu habis 100.000 di kandangnya, ya kan? Kandangnya. Begitu. Tuh Nabi, saudara. Ini akhlak. Emang maju bila waliyun lillahi illa bisakha. Orang yang dicintai oleh Allah tidak diberi karakter, melainkan karakternya dermawan. Orang kita sebut sosialita. Begitu, suka bersosial. Ini penting. Penting. Itu Masya Allah. Kalau udah berbicara itu Nabi. Para sahabat jangan tanya. Apalagi ahlul bait, anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil akhlak datuknya. Al-Quran bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Kata ahlul bait, kami yang harus ngambil duluan bagian ini. Begitu kata ahlul bait. Satu hari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga Sayyidina Ja'far At-Tayyar dituliskan di dalam kitab Nurul Absar fi manaqibi ali baitin Nabil Mukhtar. Kisah ini, mereka berhaji bertiga, anak muda masih gagah-gagahnya. Haji bertiga, jalan kaki dari Madinah ke Mekah 500 kilo. Jalan kaki. Orang traveling tuh begitu. Jalan kaki. Demen. Jalan. Sama kayak pendaki gunung tuh sebetulnya jalan kaki. Gitu. Dia jalan kaki. Kehabisan bekal. Mampirlah di Gubuk Reot. Ada nenek, "Nek, saya ini kehabisan bekal. Boleh nggak dikasih makan?" "Aduh, nggak ada apa-apa. Adanya kambing itu, kalau mau ya silakan diolah." Diolah, orang Arab udah biasa. Kambing diolah, dimakan. Begitu. Selesai. Begitu. Dan ahlul bait itu punya kelebihan, apal orang tuh nggak kayak kita. Kalau kita nih kenal orang, lama-lama lupa. Kalau dia ingat, ingetannya kuat. Kampungnya ini orang si nenek ini ngalamin paceklik panjang. Dia pergi ngemis sampai nyampe kota Madinah. Dikenalin lagi duduk depan pintu oleh Sayyidina Husain. Kenalin, si nenek itu yang dulu kita tuh, ingat dia. Yang dulu menjamu kita. Dipanggil, "Nek." Kalau bahasa kita orang nih dengan bahasa kasar, bahasa gaul, "Nek, kenal gue enggak?" Kata nenek, "Siapa lu ya?" "Husain." "Husain, dulu pernah mampir di rumah Nyai. Dijamu sama kambing." Jamu ya, namanya orang udah tua.
terserah Nyai dah. Tapi saya kenalin ini dari wajahnya. Begitu. Sini makan, sini makan. Ada apa? Kampung saya hancur-hancuran, paceklik panjang. Hancur. Kambing-kambing saya pada mati, susah. Akhirnya saya ngemis ke Madinah. Makan, makan. Dia bilang sama pembantunya, ada berapa kambing di kandang? 1000, kasih dia. 1000 ekor. Lah kalau 1 juta, 1 miliar, saudara. Sama duit 1000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. 4 kilo. Begitu. Kasih. Tapi enggak boleh dibawa oleh Imam Husain. Ntar dulu Nyai, barang sini. Sama khodimnya. Anterin ke rumah abang gue Hasan. Anterin. Jangan bilang siapa dia, anterin aja. Dianterin. Si nenek-nenek ini dibawa si Hasan. Khodimnya. Baru sampai pintu si Hasan. Wah, Nyai. Tuh. Kenal dia. Ditanya, makan. Udah makan. Di rumah orang namanya Husain. Begitu. Terus dibilang, kenapa? Ya bilang gitu. Ditanya sama Hasan, adek gue bagi apa? Begitu. Bagi apa adek gue? Begitu. Ama Nyai, kambing 1000 ekor, ama duit 1000 dinar. 1 dinar itu 4 gram, jadi 4 gram 4 kali 1000 kan 4 kilo, 4000 gram. Kata Sayyidina Hasan, gue sama adek gue 1000 ekor kambing sama 1000 dinar. Apa enggak 2000 tuh kambing Nyai sama 2000 dinar? Kasih sama. Sama Sayyidina Hasan sama pembantunya Husain bilang begini, anterin rumah Ja'far. Rumah Ja'far bertiga waktu itu. Dianterin rumah Ja'far, pas keluar pintu kelihatan, lu Nyai dari rumah siapa ini? Kayaknya kamu ini khodimnya Husain. Iya. Makan, udah makan. Ditanya sama Sayyidina Ja'far, gelarnya At-Tayyar. Ditanya, dibagi apa? Ama Husain kasih 1000 kambing, ama 1000 dinar. Ama Hasan begitu. Waduh Nyai sayang. Mestinya Nyai itu ketemunya saya dulu. Ketemunya. Jangan dia dulu. Saya dulu. Dari saya buat Nyai 2000 ekor dan 2000 dinar. Kalau ketemu saya dulu, biar Hasan ngasih banyakan lagi. Jadi dermawan itu akhlak ahlul bait. Begitu yang dermawan. Begitu. Dermawan. Demennya berbagi. Itu begitu saudara. Mencontoh datuknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi bilang sama Sayyidina Ali, kakeknya, ya Ali, ittaqi da'watas sakhi. Awas. Ngeri, hati-hati sama doanya orang berderma. Dia mustajab. Kalau saudara di kampungnya ada orang dermawan, jangan kate ape-ape. Paling juga dibagi duit korupsi. Jangan. Dia ngangkat tangan. Tuh tetangga gue tuh yang berkata lagu-lagunya tuh, ya Rob mampusin, mampus. Cepet didengar sama Allah. Jangan kate ape-ape. Andai kurang mau ibadah yang dermawan, doain biar dia rajin ibadah. Itu begitu saudara. Karena ngeri, orang dermawan itu didemenin banget oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah. Orang dermawan. Dan terus tabi'in, jangan tanya dermawannya. Imam Malik bagaimana tuh punya kuda, yang saya bilang kudanya bagus, kasih. Dermawan.
Dan dermawan itu tidak muncul tiba-tiba. Semuanya hasil proses belajar. Saya banyak mendidik masyarakat, lu sedekah biar kata sehari 1000 sedekah. Belajar berderma. Karena ini bukan akhlak orang kaya, akhlak orang mukmin yang memiliki keimanan yang bagus sama Allah. Belajar dari 1000 untuk melatih biar demen berderma. Jangan kita kata nggak punya, apalagi besok ngadepin Idul Adha. Ya Rabbana ya Karim, Idul Adha besok. Agama ini mudah, nggak mahal. Kurban, ya Allah, kambing berapa sih? Coba bandingkan saudara, kan di depan ada giant itu depan tuh, kreodo. Kambing sama HP Samsung S7, mahal mana kira-kira? Hah? Tuh, HP mahal, tapi HP mau bisa gonta-ganti. Tapi kalau ngurban tiap tahun ngantri mulu daging kurban, malah nyelak sama pengurus. Emang dasar pengurus masjid yang ini nih, Bang Haji nih, ya Allah, sentimen sama gue, kagak dibagi gue. Emang najong banget. Apa itu najong ya? Begitulah bahasanya. Begitu. Yang enggak. Padahal kurban murah, rokok aja dah. Rokok. Samsu dah. Samsu. Berapa tuh sebungkusnya? Hah? Berapa? Saya percaya sama tukang rokok. 20.000. Wis saban hari sebungkus aja, nggak usah 2 bungkus 3 bungkus, sebungkus 20.000 sebulan. Berapa tuh? 600.000 10 bulan 6 juta, kan masih 2 bulan 1.200.000, berarti kan 7.200.000 tuh. Kira-kira dapat kambing nggak? Berapa? 2 tuh, 2 malah itu lagi sebungkus. Kalau 2 bungkus apa enggak 14 juta? Begitu. Masa rokok aja kebeli, kurban saban tahun ngantri mulu, ngantri ngerokok mau paspus. Tapi ngurban pura-pura merem, orang ada duit. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Kita cek besok Darul Ma'wa Idul Adha. Harus benar. Mau ngapain? Begitu. Biar benar kita ibadah. Haji aja nggak mahal. Haji sama mobil Avanza aja dah. Mahal mana? Lah mobil ada 3-4 di garasinya. Haji orang mampu mulu, belum panggilan. Gimana mau dipanggil? Nyetor aja belum. Pengen dipanggil gitu, nyetor juga kagak. Yang nyetor baru dipanggil, bener nggak? Ya nggak, kagak ngomongannya begitu. Itu menanya aja sama kiai Idul Adha, kiai belum pakai kang urban bagaimana? Dijawab sama kiainya, kalau belum pakai kamu nggak usah, selamat, duit gua nggak hilang. Tahun depan nanya lagi, sampai 10 tahun itu mulu nanyanya, sampai kiainya apal, pasti mau nanya ini lagi kata kiainya. Begitu, itu mulu yang mau ditanya. Mau ngapain? Ibadah, belajar berderma, celengin aja tuh. Begitu. 2.000 dah saban hari buat ngurban tahun depan. 2.000 enggak cukup, paling dapat niatin lagi tahun depan. Moga cukup. Begitu. Di komplek-komplek itu bukan karena kaya, tapi karena mengerti, belajar berderma, manajemen keuangan yang benar. Mampu kita. Tandanya motor aja tuh, kata kita berat beli motor kredit itu bisa sampai punya 3, Gojek, Grab, apalagi dah tuh ya, macam-macam dah namanya, bisa. Dan ini harus latihan. Pelit, akhlak buruk, dari mana? Cukup untuk menunjukkan pelit akhlak buruk, orang pelit kepada temennya yang pelit, kira-kira demen apa kagak? Demen apa kagak? Tuh, sesama orang pelit aja gedek.
Kan sesama orang pelit, kudunya demen. Satu organisasi pelit organisasinya, enggak demen juga. Gimana yang berderma? Latihan. Jangan sampai kita mati belum latihan ngurban. Aduh, bener-bener dah sekarang lagi payah konveksi. Latihan kalau kambing nggak mampu, ayam. Latihan. Ayam mampu nggak ayam? Ayam mampu nggak? Udah besok ayam aja dah kalau belum kuat kambing. Beli ayam hidup, potong bagi mentangga apa ini? Kurban ke ayam. Latihan makanya saya kasih latihan. Moga Allah besok lusa kasih kuat kambing. Begitulah kita. Jangan diturutin ngantri, jangan belajar berderma. Dan kudu bener juga gitu. Waktu kita sakit yang nengok kira-kira tetangga apa orang jauh? Tangga. Ada yang wafat nih, kira-kira yang takziah tetangga apa orang jauh? Ya Allah, waktu kesusahan aja tetangga ngorban ke Jawa mulu, ke Jawa. Begitu tangga enggak. Ini enggak bener nih. Masa senengnya orang lain kalau tinggalnya di Kereok nih, apa ini masjidnya namanya? Darul Ma'wa. Darul Ma'wa dah. Begitu, biar benar. Masalahnya kalau Darul Ma'wa banyak. Iya, banyak dari muslim yang ngerti pentingnya beragama benar. Kita belum, kita kerjakan. Karena kuburannya nggak ikut dia, ikut diri sendiri, biar benar. Begitu, kurban. Begitu, nggak apa-apa. Gitu, latihan nggak apa-apa. Kalau belum mampu, ntar tahun besok kumpulin tuh rokok, biasanya sehari 2 bungkus, dah yang sebungkus masukin kaleng. Begitu, kan begitu. Jadi setengah 2 bungkus, enggak kuat 2 bungkus, ya udah setengah bungkus. Ya kan, jadi setahun kan baru dapat 3 jutaan, setengah bungkus ya, 2 tahun dah bisa. Jangan sampai kita mati nggak dapat ini ganjaran gede banget. Belajar berderma, belajar, begitu, belajar. Biar benar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, hati-hati sama orang yang dermawan. Biar kata kagak rajin ibadah, apatah lagi kalau dia rajin ibadah. Hati-hati sama orang yang dermawan, walaupun orang bodoh, apatah lagi dia orang alim. Sebab Nabi udah bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, ittaqi da'watas sakhi. Awas doa yang dipanjatkan oleh si dermawan. Sebab orang dermawan manakala dia tergelincir, Allah buru-buru pegangin. Dia berbuat salah, Allah maafin. Dermawan. Sebab dermawan adalah nama pohon di surga yang rantingnya nyampe ke bumi. Siapa yang dermawan bakal ditarik dia menuju surga. Sebab al-jannah darul askhia. Orang-orang dermawan. Belajar. Lihat badan kita kenapa sehat. Dermawan, sabanari, sedekah, masukin kaleng, namanya sepiteng. 2 kali kadang. Bener nggak? Lah kalau coba kita kagak mau derma, ini makan ini mahal di restoran, gua tahan aja dah, penyakit. Bener nggak? Maka karena sehat itulah karena berderma, dibuang, ntar masuk lagi, dibuang, begitulah menyehatkan keuangan. Dan kita penting untuk dermawan, hati-hati. Sama orang dermawan ngeri. Kita salah-salah ngomong kita yang belangsak. Nggak boleh kita, na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang kampung kita orang dermawan banget, hati-hati. Hati-hati kita. Nggak boleh sama Nabi ngatain. Sebab manfaat berderma banyak. Tahajud kita manfaat buat diri kita. Ini kalau mau jujur, masjid jadi Darul Ma'wa megah begini, itu jujur karena banyak yang dermawan. Coba kalaulah di lingkungan kita orang pelit semua, kagak jadi. Bener nggak? Jadi itu karena ada yang dermawan. Dan kita kudu latihan.
latihan. Dari yang kecil-kecil, latihan. Besar nilainya. As-sakhiyu mahbubun indallah. Orang dermawan dicintai sama Allah. Imam Ghazali pinter kayak begitu, abahnya demen berderma. Ada pengajian nih, bapaknya itu tukang jualan kolor. Ghazali itu tukang jualan pintalan, sulaman. Ya kalau bagi kita orang pangsi dah tuh, sana tuh yang buat daleman tuh, itu dagang keliling-keliling. Ada pengajian mampir, ikut di masjid sholat. Ada pengajian, ada tuh tromol lewat. Ya Allah, saya pengen anak saya tuh pinter kayak kiai ahli fikih. Ntar lagi ada majelis hadis. Ya Allah, saya pengen anak saya pengen pinter jadi ahli hadis. Ntar lagi ada kiai tafsir, namanya ngaji di mana-mana, pengajian beda-beda kitab. Akhirnya Imam Ghazali pinter kayak begitu gara-gara berdermanya bapaknya dan minta semua ilmu apa aja dipengenin sama bapaknya, kumpul sama anaknya, maka gelarnya Hujjatul Islam. Imam Ghazali ini dermawan, bagus saja. Maka yang namanya dermawan, saudara, akhlak mulia. Belum tentu orang tukang ibadah memiliki ini, belum tentu orang alim memiliki ini. Pelan-pelan kita belajar dari yang terkecil. Lihat orang dulu, anak-anak tuh bagiin permen sama tetangganya, anak yang suruh nganterin. Itu bukan karena apa-apa, ngelatih anak biar mau berderma. Nggak apa-apa, bagus. Dan nggak bakalan jadi susah hidup kita. Nggak ada ceritanya orang yang dermawan sengsara, nggak ada. Ada juga orang pelit, jadi kebakaran aja, nggak usah dibantuin, najong dia, pelit gitu. Saya juga nggak ngerti najong itu apa ya. Tapi sering ketemu bahasa di kampung-kampung tuh najong. Kayaknya buruk lah gitu kira-kira. Najis kira-kira, cuman parah kali ya. Jadinya najong kira-kira begitu ya. Saya juga nggak paham ini sumber dari mana ini najong. Tapi saya ketemu di Betawi ini bahasa-bahasa kayak begitu tuh ya. Jadi saudara, pesan Nabi, mari kita berupaya pelan-pelan berderma sebisa kita. Ini kayak ngasih-ngasih minum nih. Apa mereknya itu? Cleo. Ya Allah, nanti Allah bakal ganti berlipat-lipat. Apalagi ngasih orang minumnya orang ngaji. Ya Allah, ganjarannya udah sulit untuk dibanding-bandingkan. Kalau diwujudkan saking gedenya, singkatnya. Dalam hadis ini kita dipesan oleh Nabi, jangan kata apa-apa sama orang dermawan. Jangan kata ria, jangan kata ini, jangan kata itu. Bagus saja. Sebab kalau kita berkata buruk, kedengaran nama dia ngangkat tangan, habis kita. Yang tadinya dagang maju jadi hancur. Karena doanya orang dermawan mustajab, didengar Allah. Maka orang dermawan itu luar biasa di mata Allah. Allahumma jalna minal askhya wa la tajalna minal bukhala. Moga-moga Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dermawan, dan Allah lindungi kita jangan sampai termasuk orang-orang yang kikir, yang tidak mau membela agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah, buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin ngaji kita malam hari ini dari materi ini atau di luar, sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam.